4A Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai kesimpulan pembelajaran pada satu semester ini. Manajemen pemasaran adalah suatu proses atau ilmu memilih pasar sasaran dan meraih atau mempertahankan pelanggan dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Kebutuhan akan pemasaran tumbuh pada waktu ekonomi suatu masyarakat berkembang dari ekonomi agraris dan swasembada perorangan berubah menjadi ekonomi yang bertumpu pada sistem pembagian kerja, industrialisasi, dan urbanisasi. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar dalam pemasaran yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu product, price, promotion, dan place. Keempat elemen ini harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Yang pertama, produk. Mencakup segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, termasuk kualitas, desain, merek, dan fitur tambahan. Yang kedua ada price, adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli produk atau layanan. Yang ketiga ada promotion, mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada place, mencakup saluran distribusi produk dari perusahaan ke konsumen, seperti melalui pengecer, toko online, atau melalui penjualan langsung. Selain 4P juga terdapat konsep bauran pemasaran yang lebih luas dan mencakup, yaitu 7P. Ketujuh unsur bauran pemasaran atau marketing mix dalam konsep 7P tersebut. Yang pertama ada produk. Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada price atau harga, merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Lalu yang ketiga ada place. Suatu tempat merupakan lokasi di mana produk atau jasa disediakan untuk konsumen. Dalam konteks 7P, unsur tempat juga mencakup lokasi toko, sistem distribusi, dan manajemen rantai pasar. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi, mencakup berbagai metode atau aktivitas digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen, seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Yang kelima ada people atau orang, merupakan karyawan atau staf perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dalam memberikan pelayanan produk atau jasa. Dalam konteks 7P, unsur orang juga mencakup penampilan, sikap, dan keterampilan karyawan. Lalu yang keenam ada proses, mencakup serangkaian langkah atau proses yang harus dilalui konsumen dengan memperoleh produk atau jasa dari perusahaan. Lalu yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik, mencakup berbagai bukti atau tanda yang dapat memberikan kesan positif pada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, seperti fasilitas fisik, tampilan toko, dan kemasan produk. Strategi produk dan pengembangan produk merupakan bagian penting dari manajemen pemasaran yang berfokus pada pengembangan produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan perusahaan. Beberapa manfaat dari strategi produk dan pengembangan produk antara lain: yang pertama, meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, meningkatkan citra merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pengembangan produk adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada agar lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuan pengembangan produk adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Promosi dan strategi komunikasi pemasaran adalah bagian penting dari upaya pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran di sisi lain adalah rencana yang dibuat untuk mengomunikasikan pesan pemasaran perusahaan secara efektif kepada target pasar yang dituju. Beberapa contoh strategi promosi dan komunikasi pemasaran yang umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia antara lain yang pertama ada iklan. Iklan mempromosikan produk atau layanan melalui media cetak, televisi, radio, atau media online. Lalu yang kedua, melalui promosi penjualan, menawarkan insentif atau penawaran khusus seperti diskon atau tambahan gratis untuk memotivasi konsumen agar membeli produk atau layanan. Yang ketiga ada sponsorship,
membayar atau menjadi sponsor acara atau aktivitas tertentu yang dapat meningkatkan kesadaran merek atau citra perusahaan. Lalu yang keempat ada publisitas, mempromosikan produk atau layanan melalui media massa dengan menghasilkan cakupan berita yang positif dan gratis. Yang kelima, komunikasi langsung, mengirim pesan pemasaran langsung ke konsumen melalui email, surat, atau pesan teks. Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk atau layanan. Beberapa manfaat dari promosi antara lain, yang pertama meningkatkan kesadaran merek, lalu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan citra perusahaan. Dengan demikian, promosi dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka seperti meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan membangun citra perusahaan yang positif. Promosi yang tepat untuk suatu produk atau jasa akan sangat tergantung pada karakteristik produk atau jasa itu sendiri. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang promosi yang tepat antara lain, yang pertama, kita harus memahami karakteristik produk tersebut, lalu menentukan tujuan promosi, menentukan target pasar, memilih media promosi yang tepat, merancang pesan promosi, menentukan anggaran promosi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat merancang promosi yang tepat untuk suatu produk atau jasa sehingga dapat mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Namun perlu diingat bahwa promosi yang efektif juga membutuhkan evaluasi dan penyesuaian terus-menerus sesuai dengan perubahan pasar dan tren pemasaran. Branding adalah proses membangun dan memelihara citra, identitas, dan nilai suatu produk atau perusahaan dalam pikiran pelanggan atau konsumen. Tujuannya untuk membedakan produk atau perusahaan dari pesaing dan memberikan kesan positif pada konsumen. Manajemen merek adalah strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk atau perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa merek terus tumbuh dan berkembang seiring waktu, serta tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Ada beberapa peran merek. Yang pertama, membedakan produk. Yang kedua, membangun kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, memberikan nilai tambah pada produk. Yang keempat, membantu pemasaran. Yang kelima, melindungi produk. Lalu bagaimana sih cara menentukan keputusan penetapan merek? Yang pertama, strategi merek. Keputusan ini didasarkan pada strategi perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memposisikan merek di pasar. Lalu yang kedua, segmentasi pasar. Pengetahuan yang baik tentang target pasar akan membantu perusahaan dalam memilih elemen merek yang tepat untuk menarik perhatian pelanggan yang potensial. Lalu yang ketiga, nilai merek. Keputusan penetapan merek juga melibatkan menentukan nilai merek dan memastikan bahwa merek tersebut dapat membedakan produk perusahaan dari pesaing di pasar. Lalu yang keempat ada elemen merek. Keputusan penetapan merek melibatkan memilih elemen merek yang tepat seperti nama, logo, dan desain, serta memastikan bahwa elemen tersebut konsisten dalam strategi merek perusahaan. Yang kelima ada legalitas merek. Perusahaan perlu memastikan bahwa merek yang dipilih tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau merek dagang yang sudah ada di pasar. Lalu yang keenam, perkiraan keuntungan dan biaya. Keputusan penetapan merek harus mencakup perhitungan biaya dan perkiraan keuntungan dari merek yang dipilih. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan penetapan merek dengan memilih nama, logo, simbol, dan elemen merek lainnya yang akan digunakan untuk mewakili produk atau jasa mereka. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital seperti situs web, media sosial, email, dan mesin pencari untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memperkuat merek secara online. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari pemasaran digital. Kelebihan dari pemasaran digital yang pertama lebih terjangkau, lalu lebih mudah terukur, dan lebih efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Kekurangannya yang pertama persaingan yang tinggi, lalu ketergantungan pada teknologi dan keterbatasan pengalaman pelanggan. Ada beberapa manfaat dari pemasaran digital. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Kedua, targeting yang lebih akurat. Yang ketiga, pengukuran yang lebih akurat. Lalu yang keempat, mengurangi biaya.
Yang kelima, meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Lalu yang terakhir, meningkatkan brand awareness. Namun, keuntungan dari pemasaran digital juga dapat disertai dengan beberapa resiko, seperti privasi data, keamanan cyber, dan penipuan online. Oleh karena itu, bisnis harus mempertimbangkan dengan hati-hati strategi pemasaran digital mereka dan mengambil tindakan untuk melindungi pelanggan mereka dari resiko tersebut. Beberapa hambatan dalam pemasaran digital, antara lain yang pertama, persaingan yang ketat. Karena pemasaran digital dapat diakses oleh siapa saja, persaingan menjadi semakin ketat di dunia online. Lalu yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat penggunaan teknologi menjadi penting dalam pemasaran digital. Sementara itu, teknologi juga dapat menjadi hambatan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan cukup untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, ada biaya. Biaya yang dibutuhkan dalam pemasaran digital dapat bervariasi, tergantung pada jenis strategi yang digunakan. Beberapa strategi seperti iklan digital dapat memakan biaya cukup besar, terutama bagi perusahaan kecil atau menengah yang memiliki keterbatasan dana. Lalu yang keempat, ada perubahan algoritma. Ketika algoritma berubah, konten yang biasanya muncul di halaman depan mungkin tergeser ke belakang. Ini dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran digital. Lalu yang kelima, ada keterbatasan target audience. Tidak semua orang memiliki akses ke internet. Dan tidak semua orang yang memiliki akses internet akan tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Ini dapat menyulitkan perusahaan untuk menjangkau target audiens yang diinginkan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemasaran digital. Yang pertama, meningkatkan kualitas konten digital. Lalu yang kedua, mengoptimalkan penggunaan media sosial. Yang ketiga, menggunakan metrik yang tepat untuk mengukur kinerja. Yang keempat, menggunakan teknologi pemasaran digital yang lebih maju. Yang terakhir, menggunakan influencer marketing. Layanan pelanggan adalah setiap interaksi antara perusahaan dan pelanggan yang terjadi selama masa konsumsi atau pasca konsumsi produk atau jasa. Hal ini termasuk penyediaan informasi, penanganan keluhan, pemberian dukungan teknis, dan pengiriman produk atau jasa ke pelanggan. Segmentasi pasar sendiri merupakan proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik yang sama seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, perilaku, dan sebagainya. Setelah dilakukan segmentasi pasar, maka dilanjutkan dengan memilih segmen pasar yang lebih cocok dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk menciptakan layanan pelanggan yang efektif, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, mendengarkan pelanggan. Dengan mendengarkan keluhan dan masukan pelanggan, perusahaan dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan dan dapat meningkatkan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan pada staf. Pelatihan diperlukan agar staf pelayanan pelanggan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga, menjaga konsistensi pelayanan. Pelanggan perlu mendapatkan pelayanan yang konsisten dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki standar layanan yang jelas dan konsisten agar pelanggan merasa puas dan loyal. Lalu yang keempat, memberikan respon yang cepat. Memberikan respon yang cepat dan efektif pada keluhan pelanggan akan membuat pelanggan merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Lalu yang kelima, menggunakan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan seperti menggunakan chatbot atau self-service yang dapat membantu pelanggan mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Lalu yang keenam, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan dapat meningkat dengan cara memberikan pelayanan yang baik, menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat, dan memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Hubungan pelanggan merujuk pada interaksi dan hubungan antara perusahaan dan pelanggan yang didasarkan saling pengertian, kepercayaan, dan komunikasi yang baik. Manajemen hubungan pelanggan adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Tujuannya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pelanggan.
Menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan merupakan tujuan utama dari strategi pemasaran yang efektif. Kepuasan pelanggan terjadi ketika pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diterimanya. Sementara loyalitas pelanggan berarti pelanggan tetap setia pada merek atau perusahaan dan memilih produk atau layanan mereka secara konsisten. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghantarkan tiga hal tersebut. Yang pertama, menciptakan nilai. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan dapat memantau dan memperbaiki kualitas produk atau layanan serta pelayanan pelanggan secara berkala untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memperbarui strategi pemasaran secara teratur agar tetap relevan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyediakan produk atau jasa yang berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, mengembangkan program loyalitas. Yang keempat, mempertahankan harga yang bersaing. Lalu yang kelima, menggunakan media sosial dan teknologi. Contoh perusahaan yang berhasil menarik dan mempertahankan pelanggan antara lain yang pertama itu ada Starbucks dengan program reward menarik. Lalu yang kedua McDonald dengan harga yang terjangkau serta inovasi menu yang beragam. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pemasaran melibatkan berbagai aspek penting, mulai dari memilih pasar sasaran, menciptakan nilai pelanggan, mengelola bauran pemasaran, hingga mengembangkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Dalam era digital ini, pemasaran telah meluas ke ranah online, dan strategi pemasaran digital menjadi penting dalam mempromosikan produk atau layanan. Namun, juga penting untuk memahami hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pemasaran digital dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi mereka. Selain itu, manajemen hubungan pelanggan juga merupakan aspek krusial dalam pemasaran. Dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, penting untuk menjaga komunikasi yang baik, merespon dengan cepat, dan menyediakan layanan pelanggan yang efektif. Manajemen hubungan pelanggan juga melibatkan pengumpulan data pelanggan, analisis, dan implementasi program loyalitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Keseluruhannya, pemahaman yang baik tentang konsep-konsep pemasaran dan manajemen hubungan pelanggan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran mereka, membangun merek yang sukses, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan.